sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semua anak-anak Miss. Kita ketemu dengan pelajaran bahasa Indonesia dan pada kesempatan ini kita masih tentang teks kemarin, yaitu teks narasi dalam bentuk imajinasi. Jadi pada kali ini yang kita bahas yaitu tentang bagaimana kaidah kebahasaannya. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini, kita bisa memahami bagaimana tentang kaidah kebahasaan teks imajinasi. Jadi ada nanti beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, yang di dalam teks narasi itu atau imajinasi itu ada kaidah-kaidah kebahasaannya, yaitu ada 3. Jadi yang pertama, kita mulai dari kata konjungsi urutan waktu. Jadi ada di situ semua urutan waktu, itu nanti kita bahas. Baru nanti yang kedua yaitu kata ganti, dan yang ketiga yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Itu yang kita bahas hari ini, yaitu membahas tentang kaidah kebahasaan pada teks narasi dengan imajinasi. Jadi untuk penjelasan selanjutnya, anak-anak kami nanti bisa memahami melalui PowerPoint berikut. Ciri kebahasaan cerita imajinasi. Yang pertama adalah konjungsi, urutan waktu. Jadi konjungsi ini disebut dengan kata penghubung, tapi ini kata penghubungnya itu adalah urutan waktu. Contohnya yaitu kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selama, bersamaan, selanjutnya, akhirnya. Itulah kata ciri kebahasaan cerita imajinasi yang pertama, yaitu tentang konjungsi. Contoh kalimat mengenai menggunakan konjungsi urutan waktu. Aku akan terus mogok makan sampai mengabulkan permintaanku. Berarti kata sampai. Karena tidak dipenuhi ibu keinginan adik menangis sampai ketiduran. Berarti sampai. Ayah akan mengizinkan anaknya tinggal sendiri saat sudah bisa bekerja menghasilkan uang. Berarti saat. Kami bertemu mereka di ujung gang saat pulang. Berarti itu saat. Jadi ibu belanja ke pasar sambil menjual aneka kerajinan plastik. Berarti sambil. Dalam acara kesenian itu anak-anak menyanyi sambil menari. Berarti itulah contoh, yaitu ada saat, sampai, dan sambil. Itulah kata yang konjungsi urutan waktu. Berarti itulah contoh-contohnya yang ada dan tertera di dalam kaidah kebahasaan teks narasi imajinasi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yaitu kata ganti. Kata ganti itu adalah menggantikan suatu benda atau hal. Ada kata ganti penunjuk, ada kata ganti penanya, dan ada kata ganti orang. Jadi kata ganti orang, ada jamak, ada tunggal, ada orang kedua, dan ada orang ketiga. Jadi itu di atas contohnya yaitu saya, aku, daku, kami, kita, itu tunggal. Baru yang kedua itu adalah Anda, kau, kalian, kamu sekalian. Dan orang ketiga adalah dia, beliau, mereka. Itu kata-kata ganti yang ada di dalam kaidah kebahasaan teks narasi imajinasi. Itulah hal-hal yang kedua tentang kaidah kebahasaan di dalam teks itu. Kalau tadi adalah konjungsi mengenai urutan waktu, sekarang adalah kata ganti. Jadi kalau dikatakan saya, berarti itu kata ganti orang pertama atau jamak. Ya, tidak lebih dari satu. Berarti dia hanya sendiri, ya. Itu tentang kata ganti orang pertama. Sedangkan yang kedua berarti kalian, kamu, udah lebih dari satu. Apalagi dengan orang ketiga. Orang ketiga itu udah selebih dari satu. Maka itulah penjelasannya tentang pemahaman kaidah kebahasaan dalam bidang kata ganti. Jadi kata ganti ini sangat penting ketika kita berkomunikasi kepada orang lain, yaitu kita menggunakan kata yang saya, aku. Cuma nanti kita sesuaikan dengan keadaan forum atau resmi. Ya, kalau misalkan kau, nggak mungkin kita gunakan kau. Berarti kita lihat kondisi kepada siapa kita berbicara dan sama siapa kita menyampaikannya, ya, sehingga nanti kalau misalkan orang tua tidak mungkinlah kita katakan kau. Berarti kenapa dibuat di sini itu hanya menentukan mana contoh saja yang mengenai orang, kata ganti orang, ya,
baik yang pertama maupun yang kata ganti orang. Kata ganti orang memiliki 3 bentuk, yaitu kata ganti orang pertama dan kedua dan ketiga. Jadi di sini ada kata ganti orang pertama, yaitu kata ganti yang orang penulis. Contoh kata ganti pertama itu, saya ingin sekali ke luar negeri. Aku lupa membawa buku. Contoh kata ganti orang pertama jamak. Kami sekeluarga mengucapkan tahun baru, jangan sampai kita ketinggalan pesawat. Berarti itu kata ganti orang pertama dan kata ganti orang yang kedua. Jadi nanti kita bahas tentang orang ketiga. Jadi itulah pemahaman tentang contoh-contoh kata ganti itu sebenarnya. Jadi kita tidak mengulangi menyebutkan nama, tapi cukup dengan menggunakan kata ganti. Kalau kita menceritakan tentang teks narasi, ya untuk ganti dari pelakunya, ya supaya kita tidak mengulang-ulang untuk kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua itu digunakan untuk lawan bicara yang memiliki suatu keterlibatan langsung dengan penulis dalam kalimat. Jadi Anda, kamu, kalian. Jadi kata ganti orang ini yang kedua ini adalah lebih dari satu, dan begitu juga yang ketiga. Jadi sangat dibutuhkan sekali ketika kita itu menuliskan suatu teks, ya, teks narasi imajinasi ini menggunakan kata ganti yang kedua dan ketiga. Jadi untuk berbicara kepada orang, ya, bisa kita gunakan kata ganti. Ya, kata ganti yang pertama kalau misalkan dia hanya satu, kalau lebih dari satu berarti gunakan yang kedua dan ketiga. Itulah mengenai kata ganti. Jadi contoh-contohnya sudah ada di atas, silakan dibaca. Kata ganti selain kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga, ada kepemilikan atau kepunyaan, yaitu katamu dan ku-nya terletak pada akhir kata. Jadi kata ganti ini itu adalah kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. Mobilku, rambutku, kucingku, ya, mainannya. Jadi itu semua di akhiran kata terletaklah salah satu kata yang menunjukkan tentang kata ganti kepunyaan. Jadi itulah yang ada di dalam kata ganti kepunyaan ini. Jadi kata ganti itu ada orang pertama dan kedua, ada kepunyaan atau kepemilikan. Itu yang contoh-contohnya sudah jelas di atas, sehingga bisa dipahami yang mana sebagai kata ganti dari bagian yang kepunyaan. Yang tadi dibahas orang ke-1 dan 2 dan 3, sekarang adalah kepunyaan. Jadi itulah salah satu penjelasan tentang kata ganti itu sebenarnya. Jadi kapan digunakannya seperti mu, nya, ku, yaitu ketika kita memiliki sesuatu barang, lalu kita jelaskan kenapa ada apa dengan barang tersebut, milik siapalah barang tersebut. Nah, jadi kalau kita gunakan barang itu adalah bukan barang kita tapi barang orang lain, berarti punya kamu, ya. Jadi itu yang menggantikan posisinya. Karena kalau misalkan kita ulang-ulang, itu tidak efektif lagi tentang bahasa yang digunakan di dalam satu teks. Jadi itulah kaidah kebahasaan teks narasi, ya, yang bentuknya imajinasi. Jadi kalau misalkan teksnya, ya, rambutmu itu, nah itu berarti sudah menggunakan mu, bahwa rambut itu bukan milik orang lain tapi milik dirinya sendiri. Itulah pemahaman tentang contoh-contoh kata ganti kepunyaan. Selain itu ada kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ini seperti, ya, ada hal-hal tertentu, misalkan di sini, di sana, ini, itu, ya. Berarti kita tidak menyebutkan benda itu, ya, seperti meja, berarti kita ganti dengan ini, ya, atau itu, ya. Menunjuk. Misalkan menunjuk barang, menunjuk sesuatu objek, berarti kita gunakan yang namanya itu, di sini, ke sana, ya, kemudian di situ, ya, di situ, di sana, kemudian di sini,
Ya, itu kata-kata penunjuk yang ada di dalam suatu teks imajinasi. Ya, perlu kita pemahaman tentang kata ganti itu, penunjuk itu sebenarnya apa. Ya, yang perlu di dalam kata ganti penunjuk ini, dia adalah salah satu contoh kalimat langsung. Kalau yang tadi dibahas tentang kata ganti, yang terakhir adalah kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang lain, ya, dituju, ya, ditandai dengan tanda-tanda seperti tanda petik. Dan langsung ini adalah menggunakan tanda petik, intonasi tinggi, tanda tanya, datar, dan kalimat berita, tanda seru yang dilakukan dan diintonasikan perintah kata ganti orang pertama dan orang kedua. Jadi kalimat langsung itu kalimat langsung ketika kita ngomong sama orang, berarti digunakan dengan sertai dengan tanda petik, berarti itu namanya kalimat langsung. Tapi ketika kita menggunakan orang lain sebagai pengantara apa yang kita ucapkan, berarti itu bukan kalimat langsung, tapi kalimat tidak langsung. Nanti kita bahas tentang kalimat tidak langsung. Jadi kalimat langsung ini dia tidak memiliki pengantara untuk ngomong, ya, dia langsung aja sama orangnya, makanya dia katakan kalimat langsung. Jadi kalimat langsung itu ya disertai dengan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan suatu pemberitahuan, perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi, kalau misalkan saya mengatakan sekarang kepada anak saya, Joser, kamu bilang sama Papa untuk mengangkat barang itu. Berarti ya pengantar di situ adalah Joser. Dan kalimat yang saya gunakan adalah kalimat berita, bukan kalimat langsung. Berarti kalimat tidak langsung. Karena di dalam satu ciri-ciri kalimat tidak langsung tadi, itu bentuknya kalimat berita. Jadi saya beritakan kepada si Joser untuk menyampaikan kepada bapaknya. Sehingga bapaknya nanti jelas tentang kenapa saya mengatakan seperti itu, ya. Jadi itu kalimat tidak langsung. Dan kalimat tidak langsung itu dia menggunakan ciri-cirinya, ya, dia mengatakan bahwa, ya. Jadi itu ciri-ciri dari kalimat tidak. Ini di atas adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi kalau dia menyebutkan begini, Bu nyuruh belikan ibu garam di warung, berarti ibu itu berbicara kepada anaknya atau kepada saudaranya untuk mengambil garam di warung. Jadi jangan bergerak, itu polisi itu mengatakan seperti itu, berarti itu kalimat langsung. Siapakah yang belum memberikan ruang membersihkan kurang kelas? Nah, ibu guru itu bertanya kepada siswanya secara langsung tanpa menggunakan perantara. Robi mengatakan bahwa cuaca hari ini sangat bantas, sangat panas. Berarti dia itu memberitakan bahwa itu adalah hari ini panas. Jadi Roni ini mengatakan bahwa hari ini jadi berarti ada orang yang menyampaikan. Ibu mengatakan kepada Rani untuk mengembalikan obat. Berarti itu sebelum dia mengerjakan itu dia harus disuruh oleh orang lain. Dokter berkata kepadaku kita hari ini. Sampai jumpa dengan pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.